Assalamualaikum. Sore ini kita akan belajar mengenai saham. Apa sih itu saham? Saham adalah bukti kepemilikan modal dalam suatu perusahaan. Biasanya saham berupa apa? Saham biasanya berbentuk efek atau surat berharga yang diperjualbelikan di pasar saham atau di bursa efek misalnya. Nah, apa sih yang diperoleh dari saham? Ada dua hal yang kita peroleh dari saham. Yang pertama adalah dividen. Dividen ini adalah bagi hasil yang diperoleh oleh para pemegang saham atas keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan berdasarkan jumlah saham yang dia miliki. Yang kedua adalah capital gain. Capital gain ini kalau di bahasa akuntansinya disebut agio ya. Capital gain adalah selisih antara harga beli saham dengan harga jual saham. Jika harga jual saham lebih tinggi daripada harga beli saham, maka akan mendapat gain atau saham positif. Namun kalau misalkan harga beli saham lebih tinggi daripada harga jualnya, maka si investor rugi dan dia mengalami gain negatif. Nah, saham itu riba nggak sih? Sebenarnya yang bikin riba dari suatu saham adalah yang disebut capital gain. Inilah yang riba. Namun kalau untuk dividen ini sama dengan margin di dalam istilah syariah. Jadi sebenarnya kita boleh nggak sih berinvestasi dalam saham? Ada nggak sih saham yang islami? Sebenarnya dasar dari kata saham adalah normal. Jadi dia boleh atau enggaknya tergantung dari cara kamu berinvestasi. Sebenarnya segala jenis bentuk penempatan modal hukumnya boleh menurut Islam. Nah, tergantung nih kalau di istilah syariah ada yang namanya syirkah atau kerjasama. Nah, syirkah ini macam-macam modelnya. Ada yang seperti yang biasa ada di bank syariah, seperti akadnya mudharabah, muhasabah, dan lain-lainnya. Bentuk dari keuntungan dari saham adalah bagi hasil atau yang disebut margin. Kenapa sih orang-orang banyak yang boncos kalau main saham? Nah, main saham tuh ada dua. Karena dia termasuk sebuah bentuk investasi yang high risk, tapi juga high return. Maka banyak orang yang turun ke dunia saham, tapi nggak tahu resiko dari bermain saham. Nah, kalau seseorang ingin untung gede, otomatis dia juga harus siap dengan untung yang bahkan kerugian yang cukup besar. Nah, orang-orang yang pingin hasil instan itu biasanya main di trading atau short selling. Trading ini biasanya orang hanya melakukan analisa jangka pendek dengan kadang-kadang tidak memiliki dasar fundamental investasi yang kuat, sehingga dasar pembelian saham itu coba-coba karena untuk memiliki atau bermain saham, seseorang hanya butuh memiliki 1 lot atau 100 lembar saham. Dia sudah bisa menggunakan untuk trading di aplikasi-aplikasi trading seperti itu.